Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Tri Rahaditya Kusuma dengan NIM 20055511109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu circular queue atau biasa disebut dengan lingkaran buffer. Konsep yang saya gunakan yakni array. Apa itu circular queue? Circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung berbentuk lingkaran. Queue sendiri didukung dengan konsep FIFO. FIFO yakni dengan kepanjangan first in first out, yang berarti data pertama yang masuk maka data pertama yang akan keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan operasi-operasi yang ada pada queue. Yang pertama yaitu enqueue. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu disisipkan di posisi belakang. Dalam queue normal, kita dapat memasukkan elemen hingga queue menjadi penuh. Tapi begitu antrian menjadi penuh, kita tidak bisa memasukkan elemen berikutnya meskipun ada spasi di depan antrian. Nah, ini merupakan stek kosong yang belum diberikan data. Nah, jika kita memasukkan data 2, maka itu akan menjadi headnya. Selanjutnya, masukkan data yang lain sampai penuh. Nah, dan data terakhir ini adalah rear-nya yang bernilai 30 dan headnya bernilai 2. Nah, karena data di sini sudah penuh, maka kita tidak bisa memasukkan data lagi. Jika kita memasukkan data lagi, maka akan mengalami overflow. Yang kedua yakni dequeue. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu dikeluarkan di posisi depan, yakni yang berada di head. Jika tidak bisa mengeluarkan elemen data satupun karena kosong, akan terjadi error yang disebut underflow. Nah, seperti sebelumnya, kita isikan dulu data untuk melakukan operasi ini. Nah, untuk mengeluarkan data, maka data yang akan keluar pertama yakni dari head dulu, ya, sampai headnya berada di sini. Ini akan menjadi head baru karena ini adalah data yang pertama. Yang selanjutnya yakni is full. Untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai rear-nya. Jika rear sama dengan
max min 1, untuk head sama dengan 0, karena max min 1 adalah batas elemen array. Nah, kenapa di sini dikurangi 1? Karena array itu dimulai dari indeks bernilai 0, sehingga batas elemen array dikurangi 1. Berarti sudah penuh, atau rear sama dengan head min 1 modulo max min 1. Yang selanjutnya yakni is empty. Untuk memeriksa apakah antrian kosong adalah dengan cara memeriksa nilai rear. Jika rear sama dengan min 1, maka empty. Kita tidak memeriksa head, karena head adalah tanda untuk kepala antrian, elemen pertama yang dalam antrian, yang akan berubah jika mengalami dequeue. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yakni menggunakan nilai rear. Baiklah, kita akan masuk ke source code. Pertama-tama kita buat dulu kelasnya beserta variabel. Yang pertama yakni class structure beserta kelasnya yakni Q. Di sini pilihan untuk menggunakan kelasnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu instance variable. Ini adalah variabel yang akan digunakan untuk Q. Nah, kenapa ini public saya gunakan untuk public? Karena agar bisa diakses dengan berbagai metode dalam kelas Q. Selanjutnya yaitu ada constructor. Selanjutnya yaitu ada method enqueue dengan parameternya integer data. Parameter di sini berarti variabel data akan masuk method enqueue dan akan diproses dalam metode ini. Ada 3 kondisi, yakni pertama, jika kondisi Q full. Kondisi ini terjadi ketika rear plus 1 modulo size sama dengan head, maka akan tampil di layar Q is full. Sedangkan kondisi kedua yakni Q kosong. Kondisi ini ada jika head sama dengan min 1. Jika head sama dengan min 1, maka head akan menjadi 0 dan rear menjadi 0. Q rear sama dengan data, artinya data yang akan dimasukkan berada di array indeks rear. Rear di sini 0, maka rear berada di indeks 0. Dan kondisi yang ketiga yakni jika sudah ada data, baik itu mempunyai 2 data atau lebih, maka indeks akan terletak di rear plus 1 modulo size. Nah, ini seperti contohnya. Head
sama dengan rear sama dengan min 1. Jika saya menambahkan data, maka data tersebut berada di, mari kita lihat kondisi yang tersedia. Kondisi pertama tidak terpenuhi, itu berarti dilewati. Yang selanjutnya yaitu kondisi kedua, yakni terpenuhi karena head sama dengan min 1. Maka data yang akan dimasukkan akan ada di queue dengan indeks 0. Berarti data pertama berada di indeks 0 sehingga head dan rear-nya berada di indeks 0. Selanjutnya metode yakni dengan dequeue. Di sini ada dua kondisi, yakni yang pertama head kurang dari 0, maka sistem output-nya akan queue is empty. Yang kedua kondisi jika memiliki satu data head yang mulanya berada satu indeks dengan rear, maka head sama dengan min 1 dan rear sama dengan min 1, sehingga queue-nya akan menjadi kosong. Selanjutnya yakni public void display queue. Ini metode untuk menampilkan data yang berada pada queue. Ada beberapa kondisi yang terjadi. Yang pertama kondisi queue kosong, yakni ketika head sama dengan min 1, maka akan diinput queue kosong selanjutnya. Jika rear tidak melewati batas maksimum atau masih dalam satu jangkauan dengan head, sistem akan print out data dalam circular queue adalah dengan kondisi rear lebih dari sama dengan head, yang berarti jika head min 1 maka rear tidak boleh lebih daripada min 1. Selanjutnya jika rear melewati batas maksimum, maka pertama tampilkan head ke size sampai data indeks 0 ke rear. Selanjutnya dengan kelas baru dengan metode public static void main, masukkan deklarasi variabel baik begini tampilan source code-nya. Di sini saya menggunakan NetBeans dengan package queue ini kelas, ini queue, dan ini kelas mainnya. Dan ketika saya running, maka outputnya seperti ini. Bisa terlihat seperti ini. Saya gunakan 4, maka pilihan Anda pilih dequeue.
Nah, terbukti benar karena queue is empty. Dan kita pilih data pada queue yang seharusnya kosong. Benar. Selanjutnya enqueue masukkan data. Datanya bernilai 5, kemudian 1. Oke, kita coba lihat dulu. Oke. Selanjutnya masukkan data hingga full. Nah, ini sudah 4 full, sudah 4, dan kita coba masukin lagi. Nah, full queue-nya. Dan mari kita dequeue-kan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.